Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita bersama akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan belajar mengenai kisah dari seorang Abimelek. Abimelek adalah anak dari Gideon yang dilahirkan dari perempuan Sikem. Kita bersama-sama buka di dalam kitab Hakim-Hakim Hakim-Hakim ayat yang ke-9, pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di sana dikatakan, adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu jika 70 orang yang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau satu orang. Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Nah, kita melihat di sini bahwa Abimelek adalah ketika Gideon meninggal. Setelah Gideon meninggal, Abimelek ini pada saat itu di Israel, setelah Gideon meninggal, Abimelek berambisi untuk menjadi pemimpin atas Israel. Untuk mencapai keinginannya tersebut, ia menggunakan segala caranya sendiri untuk mencapai keinginannya, sampai-sampai ia tega membunuh 70 saudara-saudaranya, anak dari Gideon. Kalau kita baca di ayat-ayat yang berikutnya di sana, apa yang kita bisa membaca apa yang dilakukan oleh Abimelek untuk mendapatkan kekuasaan atas bangsa Israel. Dan kalau kita melihat tujuan dari Abimelek ini tercapai, dia menjadi pemimpin atas Israel. Tetapi karena keinginannya untuk menjadi pemimpin tidak disenangi oleh Tuhan dan bukan kehendak Tuhan, maka pada akhirnya Abimelek mengalami kehancuran. Akhirnya Abimelek mengalami kehancuran dalam ia menjadi pemimpin. Bahkan ia mati ditimpa oleh batu kilangan. Nah, maka dari kisah ini kita dapat belajar bahwa jangan kita mengikuti cara dunia, karena pada akhirnya akan mengalami kehancuran seperti yang terjadi kepada Abimelek. Ia mengalami kehancuran karena ambisinya, keinginannya yang mau menjadi pemimpin tanpa adanya Tuhan di dalamnya, tanpa kehendak Tuhan. Dan kita melihat akhirnya ia mengalami kehancuran di dalam kehidupannya. Nah, tetapi kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, marilah kita mengikuti caranya Tuhan, kehendak Tuhan, aturan Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mengikuti cara Tuhan berarti kita menyerahkan keinginan kita sesuai dengan caranya Tuhan. Ini poin yang pertama yang kita akan pelajari. Kalau kita mau mengikuti caranya Tuhan, berarti kita menyerahkan keinginan kita sesuai dengan caranya Tuhan. Kalau yang dilakukan Abimelek adalah keinginannya sendiri, kepikirannya sendiri, kemauannya sendiri, tanpa ada Allah di dalamnya. Itu berarti cara yang Abimelek lakukan itu adalah cara dunia yang dapat menyesatkan, yang dapat merusak kehidupan manusia. Nah, tetapi kita sebagai umat Tuhan harus menyerahkan segala keinginan kita kepada kehendak Tuhan dan cara Tuhan, supaya kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita buka di dalam Efesus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-17, 15 ayat yang ke-17, di sana dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup,
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita melihat, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Sini dikatakan perhatikan bagaimana kamu hidup dan pergunakan waktu dengan baik, dan kita mengerti kehendak Allah, supaya jangan kita menjadi orang yang bodoh, yang tidak mengerti kehendak Allah, yang tidak mengerti apa yang menjadi kemauannya Allah dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita benar-benar mau melakukan kehendak Allah, kita mau mengerti kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita menggunakan waktu-waktu kita yang ada untuk kita mengetahui, untuk kita mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi seperti orang yang bodoh, orang yang di luar sana yang tidak mengetahui firman Tuhan, yang tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam dirinya. Dan poin yang kedua yang akan kita pelajari adalah melakukan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kemauannya Tuhan, aturannya Tuhan harus kita lakukan, supaya kita tidak seperti Abimelek, yang dimana yang lebih memilih melakukan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, cara yang jahat, cara yang datang dari kemauannya sendiri, dari pikirannya sendiri. Dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga kita baca bersama. Kita melihat di sana dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, di sini dikatakan orang yang mengasihi Allah berarti menuruti segala perintahnya, menuruti segala kemauan Tuhan, perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam diri kita, kita lakukan, kita turuti. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi seperti Abimelek yang melakukan keinginannya sendiri, yang melakukan apa yang menjadi pikirannya sendiri. Mengapa harus menuruti perintah Tuhan? Karena kalau dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-15 kita bacakan, kalau ada pertanyaan mengapa kita harus menuruti perintah Tuhan, mari saya bacakan Ulangan 28 ayat yang ke-15, dikatakan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, kita melihat orang yang tidak mau melakukan kehendak Allah, tidak mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan Allah di dalam kehidupannya, kita melihat Allah akan mendatangkan kutuk kepadanya. Nah, oleh sebab itu, Pak Ibu Saudara, marilah kita supaya kita tetap hidup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menerima seperti yang Ulangan pasal 28 ayat 15 ini katakan, menerima kutuk yang akan datang kepada kita. Nah, jadi hasil yang kita terima ketika kita menyerahkan segala keinginan kita kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya Tuhan, maka dalam Ulangan pasal yang ke-28 di sana dikatakan mulai ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kita melihat ketika kita mau
melakukan firman Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan ada berkat yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bukan menjadi ekor, melainkan kita akan menjadi kepala. Kita akan naik, bukan menjadi turun. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama belajar untuk mau menyerahkan segala keinginan kita, segala apa yang menjadi pikiran kita kepada Tuhan, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita terjadi sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan kita mari melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, kita lakukan. Dan ketika kita telah mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, setelah itu kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita melihat ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan. Inilah berkat yang besar yang Tuhan limpahkan bagi orang yang benar-benar mau menuruti segala perintah Tuhan. Jadi dari kisah ini kita dapat belajar bahwa jangan kita mengikuti cara dunia yang dapat menghancurkan kita, tetapi ikutilah cara Tuhan dengan menyerahkan segala keinginan kita kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, maka berkat yang besar Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Inilah renungan pada saat ini, biarlah menjadi berkat di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus melakukan kehendak Tuhan dan menyerahkan diri kita, menyerahkan segala keinginan kita kepada Tuhan, supaya kita tidak menjadi seperti apa yang Abimelek lakukan dan kita menerima apa yang Abimelek terima, tapi kita menerima berkat yang daripada Tuhan kalau kita benar-benar mau melakukan dan mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu yang dapat kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, biarlah menjadi berkat, menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan akan kami pelajari dalam kehidupan kami. Kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya apa yang telah Engkau sediakan bagi kami menerimanya, berkat yang begitu besar yang telah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami. Ajar terus kami untuk selalu menyerahkan diri kami, untuk kami menyerahkan segala keinginan kami kepada Engkau Tuhan, supaya ketika dan mengajar kami Tuhan untuk mengerti apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Dan ketika kami telah mengerti apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami, ajar kami untuk dapat melakukan apa yang Engkau mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu ya Allah, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tolong kami Jemaat GPD El Shaddai Magelang terus hidup dalam percaya yang teguh di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kemuliaan kembali naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.